Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Munawwaroh Bapak Ustadz Ahmad Sajili. Yang saya hormati Imam Subuh kita Bapak Ustadz Asep Firdaus. Yang saya hormati para guru, para ustadz, bapak-bapak semua yang hadir pada subuh ini di Masjid Al-Munawwaroh. Izinkan saya Panana Sumarna dari Pondok Soga menyampaikan muhasabah. Ya, saya insya Allah silaturahmi ke sini 2 bulan sekali atau sebulan sekali. Jadi memang tidak ditentukan waktunya ya. Jadi kita memang niatnya silaturahmi. Jadi memang pada subuh ini saya memberikan perinan ya. Jadi materi kajian perjalanan silaturahmi subuh saya. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya tuh yang ngaji siapa? Apa yang dikaji? Terus pendidikannya apa? Mungkin ada suka yang bertanya. Ya, sebelumnya juga saya sudah memperkenalkan ya. Nama saya Panana Sumarna. Ya, formalnya memang ada. Saya sekolah dulu di IKIP Jakarta ya tahun 89. Jadi pendidikan saya itu ada 3, pendidikan informal, pendidikan formal, dan non formal. Pendidikan informal, saya anak seorang guru, kakek saya banyak ustadz, mama saya kiai, punya pesantren. Ya, formalnya saya SD, kalau pagi, kalau dulu ada siang ke madrasah, terus SD, SMP, SMA, saya SMA dengan Mas Nekop, jurusan fisika, masuk Sipan Maru, ujian, masuk perguruan tinggi negeri, jadi saya alhamdulillah negeri, ya, S1-nya. Dan saya sekolah lagi, kemudian pendidikan non formal saya banyak pendidikan di dalam negeri maupun di beberapa luar negeri. Jadi memang karena ada pekerjaan, jadi saya sering keliling ya belajar ya karena dimudahkan oleh Allah. Jadi semua yang kita dapatkan ini karena izin Allah dan dimudahkan oleh Allah. Nah jadi kesini saya memang silaturahmi karena saya orang Pondok Soga jarang pada kenal, jadi saya silaturahmi. Nah, adapun tentang kajian yang saya sampaikan itu hanya 5 ya. Yang pertama tentang muhasabah. Yang pertama tentang muhasabah, yang kedua tentang tafakur, yang ketiga tentang ilmu fikih, yang keempat ilmu tasawuf, dan yang keempat tentang ilmu ikhlas. Nah ini, jadi kalau misalkan yang nanya, mana sih nyampein kajian apa materinya? Materinya nggak jauh dari 5. Yang pertama adalah muhasabah. Nah, muhasabah ini penting ya. Kata muhasabah berasal dari kata hasabah yang artinya menghitung ya. Dalam konteks Islam, muhasabah adalah proses introspeksi diri, menilai amal perbuatan baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan agar hidup sesuai dengan syariat Allah. Jadi muhasabah itu penting, introspeksi ya, evaluasi diri ya, menghisab diri penting. Kadang-kadang pendidikan tinggi, misalkan kita punya harta kekayaan yang cukup, badan kekar, kita kadang-kadang merasa kuat, suka meremehkan orang lain. Ya makanya itu penting. Semua orang penting muhasabah, apalagi diri saya sendiri. Ya, datang dari kampung, dulu diajari guru SD, sekarang udah misalkan jadi sarjana, kadang-kadang jangan sampai lupa itu guru kita. Ya, apalagi sama orang tua kita. Ya, begitu kita lahir ya nggak tahu apa-apa, ibu kita ngajarin, bapak kita ngasih nafkah, ya jangan lupa. Makanya penting muhasabah ini. Jadi memang ada dalilnya di sini di dalam surat Al-Hasyr ayat 18.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu attaqullaha wa tanzur nafsan man qadamat lighadin wa ataqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan di sini diperintahkan kepada wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok, hari akhirat. Nah, perjalanan kita adalah perjalanan dari dunia sampai ke akhirat. Umur kita ini adalah perjalanan. Umur kita adalah perjalanan, sedangkan kematian adalah kepastian. Nah, ini saya sering dikasih dulu, umur muna itu adalah perjalanan. Kalau soal kematian adalah kepastian. Perjalanan apa? Ya, saya perjalanan belajar, perjalanan bekerja. Jadi saya nih, oh iya, pagi kerja saya di belakang Istana Negara, ya, saya jadi product manager. Jadi pagi dari sini Pondok Soga kadang-kadang habis subuh berangkat ke istana, di belakang Istana Negara kantornya. Jadi memang umur saya perjalanan bekerja, cari nafkah. Bapak juga ada yang dari petani, pedagang, semua dari guru. Ini benar perjalanan untuk mencari nafkah, perjalanan untuk berbuat baik, ya. Nah, kalau soal mati adalah kepastian. Nah, di sini ada beberapa ayat di belakang, ini memang 2 lembar banyak. Jadi saya menyampaikan kajian ini memang ada dokumennya. Jadi saya bersumber dari Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa Al-Quran adalah 114 surat, ya, 30 juz, ya, 6.236 ayat. Ini ada hadis, ya, hadis Sahih Bukhari Muslim, ada lagi hadis Qudsi, dan saya menyatakan kitab Al-Hikam. Jadi ini sumbernya yang saya sampaikan dalam setiap kajian itu, ya, dari Al-Quran, dari hadis, kitab tasawuf, dan dari motivator dunia. Jadi ada beberapa motivasi, saya buku-buku dari rumah ada. Jadi kita menyampaikan dari motivasi. Ya, kadang-kadang kita ini lemes, ya, lemah, kurang semangat. Ya, kita perlu dimotivasi. Nah, kita tidak akan jauh bahwa sumber utama adalah dari Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran ini merupakan kebenaran mutlak, ya. Jadi memang kita ini penting untuk memahami tentang Al-Quran. Ya, jadi saya sampaikan memang dasarnya dari Al-Quran. Yang pertama, selalu ini saya sampaikan ayat yang ini populer dan saya senang sekali menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 78. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, ya, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Allah menciptakan kita sangat sempurna. Kaki, ya, berjalan, ya, tangan kita, penglihatan kita, hidung kita, kulit kita, semua berfungsi baik. Tapi ada yang urgent, ya, di dalam An-Nahl ayat 78 bahwa pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, itu ada yang urgent, pendengaran, penglihatan, dan hati. Jadi kita mengetahui bahwa hati itu, isi hati kita datang dari pendengaran dan penglihatan. Begitu juga pendidikan. Nah, kita orang awam, anak kita orang awam, nggak tahu apa-apa, dia menjadi tahu karena banyak mendengar, banyak melihat. Anak kita baik, dia mendengar dari kata-kata baik dan melihat perbuatan baik. Nah, hati kita juga sama. Hati kita akan bahagia karena mendengar kata-kata yang baik, menyenangi. Hati kita menderita, kecewa karena banyak perilaku orang lain kepada kita. Jadi hati kita baik, buruk tergantung apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Ya, dalam pertemuan ini, kajian ini, kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu karena mendengar. Begitu juga penglihatan, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Ya, ya kan, pengalaman itu
merupakan guru terbaik dari mana? Dari apa yang telah kita dengar, dari apa yang telah kita lihat. Ya. Seorang yang berpendidikan karena banyak dia mendengar kajian-kajian, baca buku, ya, dan apa yang dia jadi ahli karena banyak melihat. Jadi penting dasar utama kita di Al-Quran karena kita diciptakan oleh Allah, ya, terus dihidupkan, diberi rezeki, dan Allah memberikan petunjuk pedoman yaitu Al-Quran. Jadi dalam setiap kajian dan termasuk diri saya kalau lagi dalam galau dalilan itu kita buka Al-Quran. Ya kita semua di sini ya, apalagi bulan Ramadan ya tadarusan kuat sekali ya kita sekarang maknanya. Saya banyak belajar Al-Quran dari Profesor Dr. Quraisy Shihab dari dulu sampai sekarang ada muridnya. Jadi tentang tafsir, jadi kita tahu maknanya. Ya memang saya dulu SD pagi, siang madrasah, ya malamnya ngaji. Ya jadi gitu. Dan di kampung ya ini religius nih Pondok Soga nih. Ya ada pesantren, wah saya senang. Apalagi kalau waktu sholat bersaut-sautan, sini Allahu Akbar, ya itu seru ya. Maksudnya mengingatkan. Jadi kita dengar semua deh ya. Wah, jadi banyak yang mengingatkan. Ya, jadi ini merupakan perjalanan silaturahmi saya. Jadi yang dikaji itu 5 itu yang pertama muhasabah. Jadi manfaat muhasabah adalah membuat hati sadar akan kesalahan. Nah, banyak muhasabah. Ya, selama ini apalagi kalau diri kita merasa benar, ya, merasa hebat. Oh ini kurang muhasabah nih. Menjadi sarana taubat dan perbaikan diri, memperkuat iman dan menghindarkan diri dari dosa. Ya, jadi praktek muhasabah adalah menilai amal harian kita sebelum tidur. Sebelum tidur kita introspeksi diri, apa yang dilakukan hari ini dari pagi, siang, malam, terus habis ada introspeksi diri, besok saya mau ngelakuin apa? Apakah ini menjadi catatan amal atau catatan keburukan?